Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Yantisu Channel Edukasi. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 1, subtema 3, Bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan bagian pertama. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau referensi tambahan pada suatu teks. Bagaimana kita menentukan kalimat utama dan kalimat pendukung pada teks lisan? Mari kita bahas bersama. Teks lisan adalah teks yang dibacakan sama dengan teks lisan pada umumnya. Teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Apa itu arti menyimak? Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Ayo perhatikan contoh berikut. Pada bagian berikut ini ada dua paragraf yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam satu paragraf. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf, karena gagasan utama bisa berada di akhir atau di tengah dan terkadang juga muncul bersamaan di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan kalimat pendukung yaitu untuk memperjelas kalimat utama agar kalimat utama sebuah paragraf menjadi lebih kuat dan mudah. Mari kita perhatikan paragraf berikut ini. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Pada penggalan paragraf ini termasuk kalimat utama. Berikutnya kita bacakan paragraf yang kedua. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional di Indonesia tersaji dengan beragam jenis rasa hingga bentuk penyajian. Ada beberapa jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Pada penggalan yang kedua ini termasuk kalimat penjelas. Dari kutipan paragraf tadi bisa disimpulkan bahwa yang termasuk gagasan pokok diantaranya makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah 1. Makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Dan yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, kalian sudah paham kan bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Untuk melatih pemahaman kalian, silakan baca teks berikut ini. Paragraf pertama. Gado-gado merupakan makanan khas Indonesia khususnya Betawi. Makanan tersebut berupa campuran dari berbagai rebusan sayur mayur, kentang, tahu, tempe, dan telur, disajikan dengan siraman bumbu kacang, serta taburan kerupuk. Hidangan ini sangat nikmat menjadi teman menyantap nasi atau disajikan bersama potongan lontong. Paragraf kedua. Sepintas tampilannya memiliki kemiripan dengan beberapa makanan khas daerah lain, seperti lotek berasal dari Jawa Tengah atau pecel Jawa Timur. Bedanya, bumbu kacang dalam gado-gado tidak menggunakan kencur, seperti hanya lotek dan pecel. Selain itu, tidak seperti pecel yang umumnya hanya sayuran. Gado-gado menggunakan telur, tahu, tempe, dan lontong. Pada paragraf ketiga, tidak ada yang tahu persis asal-muasal sajian unik ini, akan tetapi sebagian besar masyarakat
menganggap gado-gado sebagai hidangan asli suku Betawi. Asal-usul nama pun nampaknya senasib dengan asal-muasalnya. Asal kata gado-gado tidak ada dalam kamus. Tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia maupun kosakata bahasa Betawi. Meskipun demikian, nampaknya keberadaan makanan ini justru menginspirasi perkembangan bahasa. Misalnya, bahasa gado-gado yang berarti bahasa campur aduk. Silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini untuk menguji kemampuan menyimak topik tadi, yaitu dengan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dalam bentuk peta pikiran. Selamat mencoba!